Proses pembuatan naga itu kita harus melihat kriteria. Jadi ada berapa orang pemainnya. Biasanya itu ganjil. 3, 5, 7, 9, 12, 11, 13, 15 dan kelipatannya. Tapi untuk yang paling besar itu biasanya 13. 13 itu setiap itu ruas itu ada 13 ruas. Berarti 13 orang pemain. Setiap ruas itu ada jaraknya itu sekitar 2 meter sampai 3 meter. Tergantung itu pemainnya. Setiap ruas itu ada satu gagang kayu yang biasa dipakai oleh pemain. Jadi kalau kita sudah tahu kita mau membuat naga itu untuk berapa orang, misalnya 13 orang itu berarti kita sudah bisa menghitung kain yang harus kita siapin. Naga itu dibagi jadi 3, kepala, badan, dan ekor. Jadi biasanya pembuatan kepala itu dari rotan atau bambu. Terus dari badannya itu dari kain. Kain yang dijahit, dibuat ya seperti tabung gitu, tabung yang panjang. Terus yang ekornya itu dibuat dari rotan juga. Terus dihiasi dengan pernak-pernik seperti ekornya itu yang ada ini warna-warni sesuai dengan badannya. Jadi kalau sudah tahu, biasanya itu pembuatan naga itu kita mengumpulkan bahan ya seperti yang sebut tadi, rotan atau bambu dan kain. Sudah tahu ukurannya berapa orang pemainnya, biasanya ada ukuran tertentu untuk kepala dan ekor supaya hasilnya itu seimbang. Jadi biasa dibuat itu oleh guru-guru yang master yang pandai membuat naga itu biasanya dari kepala dulu. Kepala baru kita tentukan badan, baru ekor. Kita mau membuat satu naga itu ya, kalau pemain 9 orang itu mau sekitar 16 juta. Udah include dengan upah untuk membuat, termasuk bahan-bahan. Biasanya pembuatnya itu 1 orang, diserahkan pada 1 orang. Dari membuat kepala sampai badan sampai ekor itu 1 orang, nggak boleh 2 orang. Kalau 2 orang hasilnya akan berbeda.
kalau naga itu tentu ada ciri khasnya, ada tanduk, ada itu apa, itunya kumisnya, ada hidungnya dan sebagainya, itu wajib. Tapi untuk mengenai bentuk, masing-masing daerah memiliki ciri khas tertentu. Naga itu ada dua macam sebenarnya. Ada naga aliran utara dan naga aliran selatan. Kalau aliran utara itu naganya lebih berat dan banyak pemainnya. Kalau naga aliran selatan itu pemainnya hanya sedikit dan lebih gesit, soalnya ringan dan mudah digunakan dan lebih banyak atraksinya dalam permainan naga tersebut. Jadi kalau kita lihat naga tersebut itu liong, atau kita sebut liong aja ya. Liong ini lebih kepada ini melihat jumlah pemainnya. Jadi baru kita membuat ukurannya bagaimana gitu. Kalau Indonesia, kalau kita lihat pemainnya sangat banyak, itu rata-rata orang Tionghoa dari Indonesia itu adalah pendahulunya, leluhurnya dari selatan, Tiongkok Selatan. Itu biasanya naganya adalah naga versi selatan. Ya, aliran selatan yang biasanya itu pemainnya banyak. Ya kurang lebih biasanya 5 sampai belasan orang, 15 orang. Jadi naga ini selatan itu lebih mengutamakan jumlah tadi dan ukurannya besar, panjang. Sebenarnya memainkan naga itu ada beberapa gerakan yang sama, tidak ada perbedaan, cuma dibentuk ukuran dan gerakan saja. Kalau untuk naga selatan itu biasanya ada meliuk-liukkan badan seperti membuat lingkaran, atau membuat naganya itu didonggakkan ke atas kepalanya, atau menggeleng-geleng kepala naga, atau menyisir apanya ya, badannya dengan kepalanya, atau memainkan ekornya. Jadi gerakan-gerakan naga itu biasanya seragam, tidak ada perbedaan antara naga utara dan naga selatan, cuma dibentuk di ukuran bentuk aja. Kalau naga selatan soalnya banyak orang memain, panjang besar, jadi lebih ke gerakannya itu lebih kepada ya mungkin kurang variasi. Kalau untuk naga utara lebih variatif. Dan perbedaan di naga utara biasanya itu ada dua yang memainkan bola naga. Biasa naga itu kan ada gerakannya naga merebut mutiara. Bola-bola itu namanya mutiara. Biasanya kalau utara itu 2 orang memainkan bola itu, sedangkan di selatan itu 1 mutiara. Dan biasanya naga itu biasa sepasang naga merebut 1 mutiara kalau di naga selatan. Tapi tidak juga mesti 2, bisa saja 1 merebut mutiara. Tapi lebih kepada sepasang itu lebih ideal. Sepasang naga berebut mutiara biasanya permainannya ya. Sebenarnya menurut Master Suhu yang ada di kota Singkawang ini ya, misalnya Pak Hiu Chin Kiong mengatakan bahwa naga itu ada 2 macam warna. Kombinasi naga merah kuning itu disebut naga pekong. Sedangkan merah hijau itu disebut naga liong konkung. Jadi ada 2 macam. Tapi untuk catatan sejarah tentang naga itu, liong ini sebenarnya ada 5 warna. 1 lagi emas. Naga emas itu biasanya disimpan di kelenteng dan tidak untuk dimainkan di jalanan. Disimpan di dalam kelenteng itu naga emas. Dan menurut seperti tadi saya sebutkan dalam sejarah sebenarnya ada 5 macam. Naga ini kan permainan liong ini, tarian liong ini sudah 2000 tahun sejarahnya. Itu sudah ada tercatat dalam kitab yang ditulis oleh Tong Chung Su ya, nama seorang tokoh yang dinasti Han sekitar 2000 tahun silam. Itu naga itu 5 warna. 5 warna untuk dimainkan dalam rangka ritual memohon keselamatan dan juga hujan. Jadi kita tahu masyarakat agraris zaman dulu itu cocok tani, cocok tanam, itu harus adanya hujan untuk kesuburan tanamannya. Jadi adanya ritual-ritual itu dengan menggunakan tarian naga. Naga itu musim semi biasanya menggunakan naga warna hijau. Habis musim semi, musim panas, biasanya naganya naga merah dan kuning. Setelah itu musim gugur itu naganya itu naga putih. Habis itu
musim dingin itu biasanya naganya naga hitam. Jadi ada 5 unsur elemen yang diaplikasikan pada warna naga tersebut, liong tersebut. Tapi untuk sekarang ini seperti tadi kita sebut, naga itu bisa saja variatif. Tapi ada menurut tetua-tetua kita ada 2 macam. Kombinasi merah, 3 macam. Kombinasi merah kuning untuk naga pekong, liong pekong. Terus merah hijau, naga konkung. Terus satu lagi naga emas untuk kelenteng. Ini namanya ritual namanya koikong ya kalau untuk bahasa Hakka-nya. Tapi untuk bahasa Mandarin disebut tianjing. Tian itu artinya memberikan titik, jing itu mata. Jadi sebelum naga itu dimainkan harus melalui serangkaian kegiatan ritual yang namanya tianjing ise, artinya upacara untuk membuka naga, mata liong tersebut. Mata liong tersebut itu biasanya diletakkan di kelenteng, dalam kelenteng oleh seorang suhu, terus dibuka pada ritual tertentu, pada jam tertentu, pada hari tertentu untuk membuka mata naga tersebut, mata liong tersebut. Mata liong tersebut itu dibuka supaya kita mengundang. Kepercayaan orang Tionghoa itu adanya dewa naga yang menguasai lautan, samudra, air. Jadi dengan seperti tadi saya sebut bahwa sejarah ini ada hubungannya dengan masyarakat agraris Tionghoa zaman dulu atau zaman sekarang juga sampai sekarang budayanya ya. Adalah untuk ritual memohon hujan, untuk kesuburan dan juga syukuran terhadap hasil panen. Jadi dengan ritual mengundang dewa naga yang masuk ke dalam dengan serangkaian upacara, diharapkan naga itu hidup pada liong yang telah kita buat, naga yang telah buat. Setelah melalui upacara ini, upacara tianjing ya, membuka mata naga, baru boleh dimainkan. Biasanya dilakukan oleh suhu, dia wajib dilakukan di kelenteng. Ritualnya itu adalah menyiapkan alat-alat sembahyang seperti dupa, kita tiam hio. Tiam hio artinya menyalakan dupa. Terus kita sembahyang kepada dewa, terutama kepada dewa naga yang disebut Hai Lung Wang ya, raja naga yang penguasa lautan, samudra, air. Jadi kita undang, kita doa dulu, sembahyang dulu. Terus menyiapkan seperti kimchua itu alat-alat serta sembahyang. Nanti setelah ritual baru untuk dibakar sebagai persembahan kepada dewa naga tersebut atau dewa-dewa yang mendukung kegiatan ritual itu. Ritual itu biasanya pada malam tahun sebelum Imlek. Besoknya Imlek, malam ini sudah dilakukan kegiatan ritual membuka mata. Jadi pada tanggal 30 malam Imlek. Besok mau Imlek, sebelumnya sudah dilakukan pada ritual. Biasanya dilakukan pada sore hari. Sore hari untuk ritual membuka mata naga ini, artinya tianjing ini ya, tianjing ini. Dan biasanya dilakukan setelah dimainkan, besoknya Imlek, hari pertama dimainkan ya, mendatangi kelenteng, setiap kelenteng atau rumah-rumah warga yang merayakan Imlek, atau di daerah mana dimainkan naga itu supaya
mendoakan agar setiap warga itu mendapat berkah dan karunia daripada Dewa Naga dan dari yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa lah, memberikan berkatnya itu melalui dewa dan juga sebagai tolak bala. Jadi rumah-rumah yang didatangi oleh Leong akan mendapatkan berkat dan juga keselamatan. Dan biasanya itu dimainkan sampai hari Cap Gome ya. Sebenarnya setelah Cap Gome itu baru sampai hari ke-20 setelah Cap Gome dimainkan sampai hari 20. Hari ke-20 Imlek, dari sejak Imlek sampai hari ke-20 selama 20 hari itu baru diantar kembali kepada tempatnya. Tadi istilahnya membuka mata naga itu artinya mengundang. Naganya itu, Leongnya itu, Dewa Leongnya itu datang. Dan setelah 20 hari kemudian kita harus mengantar naga ini pulang dengan cara melakukan pembakaran. Yang kami persembahkan di panggung spektakuler dalam acara opening seremonial perayaan festival Cap Gome dan Imlek tahun 2020. Pertama bambu, keresat, sama lem, alat-alat pakai ini pisau, ketam, tang. Ya perlu, kalau kita perlu pakai tang. Ya bahan utama ya bambu lah. Kalau bambu udah jadi dia jadi kuat. Nggak senggot gitu, nggak apa-apa, nggak penyot, nggak apa gitu. Pakai krestat nih. Kalau tali ini udah kena air dia makin tahan. Kalau apalagi kasih itu lem dia makin tahan. Nggak tahu luntut ini, nggak tahu copot. Kalau kita mau buka, mau buang pun susah nih kalau dia udah kering gitu. Lingkarannya, lingkarnya. Lingkar apanya itu, Pak? Lingkar itu ukurannya mau berapa gedenya. Nah, bikin di kayak gini. Nah, kayaknya kita mau bikin yang gede. Nah, gede gimana gitu. Yang pertama ini. Empat puluh yang itu dihitung gini. Dari sini hitung itu 40. Bulatan tengahnya. Iya, bulatannya ukur tengahnya. Berapa meter? 40 cm. 40 cm. Yang panjang naga 30 meter. Yang bikin naga yang pertama itu paling sulit itu naga itu kepalanya. Kenapa, Pak? Iya, dia banyak kayak ini. Banyak itu dia punya tikung-tikung gitu. Itu bukan kayak kabel besi sekali setel udah jadi. Kalau ini nggak bisa, mau pelan-pelan, mau dipaksakan supaya udah
udah punya bentuk baru kita diikat gitu. Ini hampir mau 2 bulan saya 2 bulan bikinnya ini. 2 bulan baru kerangka. Iya, kerangka kayak gini. Belum jadi ini Pak kan? Ini Belum. Termasuk jadilah, ya. Cuma apa? Belum pasang kainnya. Kalau ini perlu dipakai sama badannya paling 1 minggu lagi bisa pakai. Kayak Pak Naga ini nggak bisa lamai-lamai. Bisa 1 orang atau 2 orang gitu. Paling badannya bisa kan ada 9 langkai ya. Langkai bilang apa? 9 ruas. 9 ruas. Kan bisa 1 orang 1. Kalau di badannya juga bisa 10 orang, 20 orang juga bisa, lamai-lamai juga bisa. Karena nggak takut. 30 meter berapa? Bisa 30 orang, bisa. Ya. Sama kalau lengkap semua hampir 50 meter kainnya. Ongkosnya nggak apa? Ongkosnya. Mau belasan juta lah. Lihat panjangnya berapa gitu. Jadi naga liong yang sudah membuka mata itu wajib dibakar. Kalau tidak mengikuti ritual buka mata tidak perlu untuk dibakar. Karena kita sudah mengundang datang, kita perlu menghantarkan naga ini pulang dengan membakarnya. Jadi itu wajib. Ada datang, masa kita terantarkan naga itu. Jadi kita wajib hantar dia pulang dengan ritual membakar. Setelah selesai acara, kegiatan ritual, biasanya kita menghantarnya pulang dengan menggunakan sesajian, kertas-kertas sembayang, dan lain sebagainya kita bakar dengan sama-sama plat itu. Dan ritual ini sama juga diaplikasi pada naga juga. Walaupun naga itu luar biasa ya harganya, 16 juta sampai 26 juta, 28 juta. Kisarannya antara 16 juta sampai dengan 28 juta.